Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan Putra, NPM 19310054 dari kelompok 6 dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Di sini saya akan melaksanakan tugas Skillab 2. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Bu. Silahkan duduk, Ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Gilang Ramadan Putra. Saya di sini sedang berjaga pada malam hari ini. Silahkan duduk, Ibu. Iya, makasih, Dok. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, Dok. Saya kesini mau periksa IPA tes dan polisenir, Dok. Baik, sebelumnya Ibu pernah berobat ke sini, Bu? Iya, Dok. Pernah 1 bulan yang lalu saya kesini. Oh, baik, Bu. Saya akan melakukan cross check data Ibu ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik, silahkan, Dok. Baik, Ibu. Nama Ibu siapa? Nama saya Tuti, Dok. Oh, baik. Dengan Ibu Tuti ya. Alamat Ibu di mana, Bu? Alamat saya di Kampung Babak. Oh, Kampung Babak ya, Bu. Pekerjaan Ibu sebagai apa, Bu? Saya jual beli berlian, Dok. Oh, baik, Bu. Umur Ibu berapa, Bu? 23 tahun, Dok. Baik. Baik, Bu. Saya di sini akan menjelaskan pada malam hari ini kita akan melakukan 2 pemeriksaan, yaitu yang pertama pemeriksaan asetat atau IPA, dan yang kedua pemeriksaan tafsir. Apakah Ibu bersedia? Iya, Dok. Silahkan, Dok. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dari pemeriksaan IPA. Pemeriksaan IPA itu untuk mengetahui apakah terdapat lesi atau asetawai pada leher rahim Ibu. Lalu tujuan dari tafsir itu untuk mengetahui apakah terdapat keganasan yang menuju kanker serviks pada leher rahim Ibu. Apakah Ibu mengerti? Iya, Bu. Saya mengerti. Saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaannya ya, Bu. Yaitu adalah insya Allah pemeriksaannya berjalan dengan lancar dan steril, serta kerahasiaan Ibu akan terjaga dan dengan baik. Dan mohon maaf bila saat pemeriksaan terdapat ketidaknyamanan untuk Ibu. Apakah Ibu sudah mengerti yang saya jelaskan? Iya, Dok. Saya paham. Baik. Apakah Ibu setuju? Siap, Dok. Saya setuju. Baik, Bu. Bila setuju, Ibu silahkan mengisi data ini. Baik, Bu. Bila sudah tanda tangan, kita langsung ke pemeriksaan. Baik, Dok. Silahkan. Digunakan dalam pemeriksaan IPA, yaitu yang pertama cerme, yang kedua sarung tangan, yang ketiga spikulum yang nanti akan kita buka dipakai untuk membuka vulva. Kemudian ini adalah tampung kang yang akan kita gunakan untuk membersihkan vulva atau vulva hygiene. Kemudian ini adalah pinset, bisa digunakan untuk membersihkan apabila di cervix ada lendir yang cukup banyak. Kemudian ini adalah didik kapas yang nantinya kita akan gunakan untuk dicelupkan pada asam asetat 5-3%, lalu dioleskan di cervix, dan ini kapas, dan ini adalah sendiri adalah bahan yang akan kita gunakan, yaitu asam asetat 5% yang kita tuangkan ke mangkok kecil. Baik, kita mulai untuk pemeriksaan. Yang pertama kita akan lukakan vulva hygiene, lapian mayor kanan, kemudian bagian mayor kiri, kemudian bagian menmora kanan, bagian minora kiri, yang vestibulum sampai ke anus. Selesai. Kemudian kita pasang spikulum. Supaya Ibu tidak merasakan sakit, kita bantu untuk membuka labia dengan menggunakan tangan kiri. Kita pasang dengan posisi miring, kemudian kita putar dan dibuka dan dikunci.
sambil kita melihat kondisi cervix. Setelah kita pasang spikulum, kemudian ada lendir di cervix, kita bersihkan dulu sampai lendirnya bersih. Lendir sudah bersih, kita oleskan asam asetat 3-5%, yaitu dengan posisi 360 derajat atau mengenai seluruh permukaan serviks. Kemudian kita tunggu 1 menit. Di situ ada luka-luka kecil yang menimbulkan sedikit pendarahan, itu seperti ini. Di sini ada luka-luka kecil. Nah, di sini tidak terlalu bahaya, insya Allah. Dengan pengobatan kita menggunakan betadine nanti bisa sembuh. Dan kemudian kita bersihkan lagi dari sisa-sisa asam asetat. Setelah selesai, spikulum kita buka, kemudian angkat, kemudian kuncinya dibuka, spikulum kita keluarkan. Jangan lupa spikulum dijepit dengan 2 jari supaya tidak menjepit vagina ibu, dan kita bantu untuk membuka labia supaya ibu tidak sakit, dan membuka spikulum dengan posisi miring. Silahkan ibu napas panjang supaya nggak sakit. Ibu, ini sudah selesai, sudah saya buka. Kemudian akan saya bersihkan ya Bu, vaginanya Bu. Baik, sudah selesai Ibu. Ibu kalau tidak pusing boleh bangun. Yaitu meja ginekologi, lampu sorot atau senter dengan pencahayaan yang cukup, sarung tangan atau handscoon, speculum device, spatula iron, sitobrush, alkohol 96%, objek gelas, dan juga formulir pemeriksaan sitologi. Pastikan pasien telah membuang air kecil dan membasuh daerah genitalnya. Kemudian pasien dipersilahkan untuk naik ke tempat tidur. Pemeriksa telah menyusun alat dengan baik, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sarung tangan. Prosedur pemeriksaan diawali dengan desinfektan daerah vulva, pemeriksaan genitalia luar dan lubang uretra apakah terdapat keputihan, memasang spekulum, memakan spekulum dival sehingga serviks dapat terlihat secara keseluruhan. Ambil spatula iron, lalu dimasukkan ke dalam endocervix, dimulai dari arah jam 12, diputar searah jarum jam sebanyak 360 derajat. Sediaan lendir serviks dioleskan di atas kaca objek yang tersedia dengan membentuk sudut 45 derajat 1 kali 1 satuan. Selanjutnya, ambil sitobrush, masukkan ke dalam endocervix,
putar sebanyak 180 derajat. Sediaan lendir cervix dioleskan kepada objek gelas dengan gerakan memutar. Sediaan objek gelas dimasukkan ke dalam alkohol 96% dan dibiarkan selama 10 menit. Sediaan dikirim ke laboratorium patologi anatomi dengan menggunakan formulir pemeriksaan. Baik Bu, saya di sini telah melakukan pemeriksaan. Baik, setelah melakukan pemeriksaan dan hasilnya saya akan membawa ke laboratorium dan saya akan segera kabarin Ibu. Baik dok. Baik Bu, setelah dibawa ke laboratorium ternyata hasilnya adalah tidak ada terindikasi kanker pada rahim Ibu. Iya dok, alhamdulillah dok. Iya Bu, ini kabar baik ya Bu. Iya dok. Baik Bu, apakah ada yang ditanyakan Bu? Sudah dok, tidak ada. Baik Bu, Terima kasih ya dok. sama-sama Ibu.